Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, CM Sport Massage Therapy. Ini ada kasus tentang cedera strain ya. Strain itu adalah penarikan pada otot. Dan ini mengenai pada bagian otot betis atau otot gastrocnemius ini, ototnya. Ini yang dikeluhkan adalah jika jalan itu masih ini seperti ada yang narik-narik ya. Bagian sisi sini ini. Nah, ini sudah kita lakukan rilis ya. Kemudian sudah kita lakukan tindakan untuk terapinya. Kali ini saya akan menggunakan cara lain, yaitu saya akan melakukan pembekaman pada bagian otot-otot itu. Jika terjadi penarikan yang begitu kuat, nanti akan pada bekamnya tersebut ada warna yang memerah atau menghitam. Ya, kita akan melihat bagian itu supaya koko ini supaya tidak jalannya masih narik-narik ya. Kita sudah lakukan tindakan kemarin itu. Bahkan saya melakukan teknik pemijatan pada bagian lateral, sisi lateral ini, samping ini dengan kuat. Tapi sepertinya ada tanda-tanda mulai memerah dan menghitam. Ini ya, pada bagian PCL, posterior crude ligamennya merah. Ini, sisi lateralnya mulai memerah. Ini juga pada bagian gastroknya juga memerah, ini lateralnya. Nah, kalau ini sampai tanda-tanda ini memerah nanti, saya tunggu sekitar 5 menit memerah, akan saya ambil darahnya. Tujuannya adalah untuk membuka. Jika terjadi banyak penyumbatan di bagian pembuluh darah itu, darahnya biar bisa mengalir dengan cepat. Karena kadang-kadang di pembuluh darah itu ada darah yang menghambat atau macet, sehingga butuh kita keluarkan itu. Nah, ini kita checking dulu pada bagian mana yang perlu nanti kita ambil darahnya, supaya efektif ya. Kita masih merilis pada bagian punggungnya, bagian pinggang dan badan punggungnya, karena sistem saraf pusatnya ada di sana. Ya, kita berikan stimulasi pada bagian daerah pinggang dan bagian punggung. Kita sambil menunggu ini, ya, saya siapkan untuk untuk menyiapkan mengambil darah atau kita sebut dengan bekam basah. Sudah dilakukan rilis dan kemudian tadi saya lakukan pembekaman kering ya. Tampak sini sekarang ini hasil dari bekam kering itu. Bagian lateral ini, sisi lateral ini semuanya memerah bahkan menghitam ya. Nah, ini bagian PCL. Nanti yang akan kita berikan adalah sisi ini ya. 1 2 3 4 5. Ya. Sedikit Mas Adik di sana Mas Adik. Ini saya tenang ya kok ya, sedikit kok. Saya akan lakukan bekam basah ya. Dikit aja. Ini sekarang ini masuk ke sini.
Nah ya, sudah ya, kita taruh di sini. Kita ambil supaya darahnya keluar. Ya, saya melihat sisi bagian sampingnya ini, di bagian saraf tepi itu ada masalah ya. Kita lihat, berarti hasil dari bekam kering itu menunjukkan bahwa ada penyumbatan-penyumbatan di bagian pembuluh darahnya sehingga terasa nyantol, masih ada nyaman gitu ya. Ya, mulai darah mulai keluar. Ini kita lihat darah mulai keluar. Ya, ini keluar semuanya. Kita tunggu dulu sampai darahnya banyak, agak banyak gitu ya. Sehingga nanti lepas, sehingga otot menjadi lebih kendor, kemudian pembuluh darah yang ada persumbatan-sumbatan dia bisa lepas dan kemudian menjadi longgar dan bagian ini memang agak sulit bisa lepas ya. Posisinya enggak di samping sehingga gampang lepas. Mas Otik dijaga dulu sini, saya tak ke kamar satu. Baik, ini adalah pembersihan ya dari luka-luka ya, dari jarum yang kita tancapkan tadi di bagian tubuhnya. Tapi itu hanya luka kecil ya, sehingga ini keluar semua nih sisi bagian ya, terjadi proses pendarahan dari ini yang merah-merah ini penyumbatannya ada di sini-sini nih. Sudah kita bersihkan. Ya. Saya ya. Stretching dulu. Ups. Lepaskan kok. Jadi darah-darah yang sudah, ini anehnya bekam ya. Jadi bekam itu adalah metode yang digunakan pada saat zaman Rasulullah. Itu yang mengherankan, jika tidak ada sumbatan, kita dibekam tidak akan keluar darahnya, meskipun pakai jarum. Ya, setelah kita cek, kita pakai bekam kering, tapi tidak ada sumbatan di sana, tidak ada tanda-tanda merah itu, kita keluarkan pakai darah, pakai jarum. Kita ambil lagi pakai bekam, nggak bisa keluar. Selama pembuluh darahnya lancar, dia tidak akan keluar. Kecuali pembuluh darahnya memang ada sumbatan, hal semacam ini. Ini kategori yang tidak terlalu banyak ya, tapi ada tertentu sampai keluar busa. Tanda busa itu adalah tanda bahwa tingginya kadar asam urat di dalam, terdapat tingginya gula dalam darah bisa, kemudian tingginya asam urat di dalam darah juga bisa, sehingga berwarna hitam, menghitam dan berbusa. Ya, tapi hati-hati kepada mereka yang gula, yang kena masalah di gula, tidak boleh dibekam sebenarnya. Ya, kalau bekam sebentar saja mungkin 2-3 menit lepaskan tanpa bekam basah. Kalau gula, yang kena masalah di gula sehingga terjadi kena bekam basah, dia akan luka dan sulit sembuh. Jadi jangan
sebaiknya tidak perlu bekam basah, tapi bekam kering dengan waktu durasi 3-4 menit sampai 5 menit sudah lama itu. Jadi pemberian bekam itu tidak boleh sembarangan juga, ya. Jadi sebenarnya bekam itu tujuannya untuk satu bisa mengendorkan otot, yang kedua untuk membuka jalan darah di peredaran darah, pembuluh darah. Ya, oke. Tahan di lembar. Ya. Lemaskan go. Ya. Ya. Jadi harapannya adalah kita sudah lakukan pengambilan darah pada daerah pembuluh darahnya. Dengan begitu nanti pembuluh darahnya melebar sehingga berdampak pada sistem ototnya. Sistem ototnya juga tidak memaksa untuk tidak memakai kompensasi, tidak menggunakan kompensasi pada alat geraknya. Sehingga ototnya juga ikut nyaman ketika pembuluh darahnya lancar, karena pembuluh darah dan otot itu berdampingan di dalamnya. Pembuluh darah bermasalah, otot bermasalah. Otot bermasalah, pembuluh darah juga ikut bermasalah. Jadi saling terjadi keterkaitan antara keduanya. Bahkan sistem persendiannya juga akan ikut bermasalah. Ya. Jadi ini kita memberikan reaksi itu untuk bagian pembuluh darahnya. Harapannya adalah ototnya juga akan mengalami proses pengendoran sehingga tidak menarik bagian ototnya, baik di betis maupun di sampingnya betis. Ya, ini kita sedang panasi dulu sampai hangat betul. Ini, ya, sehingga nanti rasa sakit yang ada dialami oleh koko ini bisa berkurang dan selesai. Ya, tidak kemudian jalan terasa ada yang menarik-narik di bagian betisnya. Ini terjadi juga pada pasien satunya ya. Itu juga masalahnya di betis juga. Pak Ferry. Ya, nah ini Pak Ferry itu juga kemarin sudah pernah kita konten, bahkan saya malah memberi alat yaitu deker pada betisnya. Sehingga supaya betisnya itu tidak mengalami tekanan, karena dia tiba-tiba merasa tertarik di bagian betisnya itu. Pekerjaannya memang sangat berpengaruh terhadap kecederaannya. Ya, orang yang duduk jongkok lama-lama itu juga mempengaruhi ototnya, sistem ototnya. Bahkan orang yang melakukan naik turun tangga terus-menerus juga akan mempengaruhi sistem ototnya. Jadi itu mesti berdekatan dengan pekerjaannya. Saya pikir itu mudah-mudahan jadi informasi. Tetap jaga prokes. Salam sehat. Yes.